Kalau kamu mau menikah denganku, besok jam 10 pakai gaun pengantin datang ke KUA. Fajar, Luna, kamu datang ke sini? Aku mau menikah denganmu. ternyata kamu si babu tua. Mencuri surat lamaran dari Fajar untukku. Dan gaun pengantin. Ini aku ambil dari rumah. Fajar. Yang mau kau nikahi bukan aku. Mimpi apa sih? Fajar kan ketua OSIS ayahku, mendukung proyeknya dan mendukung usahanya pengusaha besar masa depan. Mana mungkin dia menikahi kamu, si buta huruf pembantu. Aku anak buangan. Aku tumbuh bersama Fajar. Waktu aku juara satu ujian, tapi karena kakekku miskin, aku beri kesempatan sekolah padanya, dia bilang mau menikahiku. Aku kerja pembantu dan serabutan semua gajiku untuk biaya sekolahnya. Sekarang, dia diam-diam di belakangku mau menikahi gadis kaya Tania. Aku bilang wanita ini pasti nempel padamu. Karena kamu udah pakai gaun. Kalau begitu nikah aja hari ini biar nggak incar pacarku lagi laki-laki di depanmu ini. Pilih satu jadi suami. Pak, Nikah dengan sopirku juga boleh. Kawin 3 di ranjang pandai memanjakan di kampung, ada 2 rumah ganti rugi. Tania, jangan. Biar dia pilih. Hari ini nggak pilih. Keluarga Permadi. Kakekmu yang jaga pintu. Hidup lebih buruk dari mati gila. Tukang antar makanan berani juga datang kencan sama gue. Nenek laporan. Kencan lagi gagal. Karena dia materialistis. Jangan suruh aku kencan lagi. aku tak peduli kamu miskin. Kamu mau nikah sama aku? Namaku Luna Wijaya. Umur 22, yatim piatu, sekolah nggak tinggi, tapi badanku sehat, baik hati dan rajin. Maukah kamu nikah sama aku? Bahkan tukang delivery pun nggak mau sama kamu. Barang murahan dikasih pun nggak laku. Pendek dan jelek. Nikahin kamu keluarga jadi sial? Hei orang, si pencuri ini copot gaun pengantinnya. Itu barang milikku, Tuan Putri. Aku mau nikah sama kamu. Bawa KTP? Iyo nikah. Aku belum kenalin diri secara resmi. Namaku Dion Hartono, umur 28. Biasanya kerja serabutan, nggak punya uang banyak, jomblo sejak lahir. Halo istriku. Aku bahkan baru tahu namanya, orang itu. Udah resmi menikah. Makasih sudah bantu aku tadi. Kamu mau cerai? Kapan aja hubungi aku. Tambah kontak dulu. Cewek sejujur dan semanis ini, mereka tega menyakitinya. Pak, Dion, data istri Bapak ada di sini. Latar belakangnya bersih. Dari kecil diadopsi kakeknya Fajar. Sekarang jadi kuli di Universitas A. Nilai ujian masuknya nomor 1. Tapi nggak lanjut kuliah. Aku juga heran. Tapi Pak Dion, Bapak benar-benar dapat harta karun. Istri Bapak cerdas sekali. Nanti melahirkan putra kecil Pak Dion. IQ-nya pasti luar biasa. Grup Hartono Utama ada penerusnya. Siapkan hadiah. Aku mau ketemu kakeknya Luna. Sekalian ngelamar resmi. Kakek. Apa? Tania lapor polisi buat tangkap kamu. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tania bilang kamu menyentuhnya? Aku tidak. Semua salah paham. Makasih bantu bawa koper. Sama-sama. Kamu datang sekolah sendirian, nggak mudah ya. Tua bangka? Tahu nggak berapa mahal mobil ini? Kalau lecet, kamu jual diri pun nggak cukup. Maaf kak. Kopernya terlalu berat, aku nggak kuat pegang.
Tua mesum berani ganggu aku mau lapor polisi. Ruo-ruo, jangan khawatir kalau benar nggak takut. Tunggu sampai semuanya jelas, kakek pasti nggak apa-apa. Tania kakekku orang baik, semua tahu. Itu fitnah. Fajar, kamu nggak bisa bedain benar salah, itu kakekmu sendiri. Diam. Kakekmu berbuat salah, harus bayar harga yang setimpal. Tania, ini namanya berantas kejahatan. Fajar pura-pura nggak kenal kakek. Dia demi mendekati Tania, sampai bisa melakukan hal seperti itu. Katanya di dalam dingin dan lembab, kakekmu 2 tahun lalu baru operasi lutut. Nggak tahu, apa dia bisa bertahan? Tania, sebenarnya kamu mau apa? Temani beberapa orang untuk itu. Aku akan lepaskan kakek tua itu. Nona Tanya ini yang katanya cewek cantik. Cewek cantik apa? Itu kan ibu pembersih sekolah. Asal kamu bisa bikin para tuan muda ini senang, aku lepaskan kakekmu. Ternyata ibu ini masih lumayan cantik. Kalian bisa lepaskan aku? Aku dipaksa. Boleh. Habiskan semua minuman ini. Kami lepaskan kamu. Benar? Tepati janjimu. Tapi jangan senang dulu. Tidak ada yang bisa minum sebanyak ini sekaligus. Lambungmu berdarah nanti. Itu bisa fatal. Roro. Aku minum. Ibu ini bisa juga. Cepat minum, terlalu lambat. Mas, tambah 2 botol. Roro, kenapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Jika dulu kakek tidak memungutku pulang. Aku sudah diterkam anjing liar, tapi kamu adalah cucu kandung kakek. Kakek memulung untuk biaya sekolahmu, membesarkanmu. Kamu tahu kakek difitnah, tapi kamu diam saja. Kamu tak berani mengakui dia. Kamu terlalu tidak dewasa. Aku lakukan ini demi kamu. Tania dengan satu kata bisa menghancurkan kita. Nanti kalau aku jadi orang sukses berkat dia, kamu tak perlu menderita lagi. Asal kamu sabar dulu, nanti kamu jadi istri kedua, dia utama. Kamu bikin aku jijik. Roro, Kamu mabuk, aku antar kamu pulang. Karena dia memberiku cincin, aku harus membalasnya. Entah apakah cincin berlian 21 karat ini, dia akan bilang norak. Pak Hartono, lihat orang itu. Mirip nyonya? Fajar. Lepaskan aku. Tidak ikut aku pulang. Luna, jangan takut, aku datang. Siapa lo? Jangan ikut campur. Ini pacar gua. Pacar? Dia istriku, tolong hormati aku. Luna, lo gila. Kamu beneran nikah sama tukang ojol ini? Tukang ojol emang kenapa? Cari rezeki pakai tangan sendiri. Nggak ada yang memalukan. Di hatiku, Dion 1000 kali lebih baik dari kamu. Pikiran kamu yang kayak gini memang cocok sama tukang ojol. Kalaupun suatu hari kamu menyesal, bersujud di depanku memohon, aku nggak akan mau kamu. Barang bekas ini. Pergi. Dion. Kita besok cerai aja. Apa kamu meremehkan aku? Karena aku cuma tukang ojol? Bukan. Aku mengusik orang yang tidak boleh diusik. Kakek juga difitnah. Aku minum alkohol banyak banget. Dia masih nggak mau lepaskan aku. Katanya mau menggugat kakek. Pasti buat kakek di penjara. Aku nggak mau merepotkanmu. Cincin ini terlalu mahal. Kamu ambil kembali. Berikan ke orang yang benar-benar ingin kamu nikahi.
Orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Tenang aja, kalau itu fitnah, kakek pasti aman. Mana semudah itu? Kamu nggak tahu seberapa besar kekuatan Permadi? Permadi? Belum pernah dengar. Ayo, kita jenguk kakek. Mungkin sudah diselidiki tuntas. Kumpulkan pengacara terbaik dari grup Hartono Utama. Segera bersihkan nama kakek. Siap, Pak Hartono. Kakek, untung kamu nggak apa-apa. Ada pengacara baik yang bantu aku. Luna, kamu nggak kasih tahu Fajar soal urusanku, kan? Enggak. Syukurlah dia lagi siapin ujian S2, aku nggak mau ganggu fokusnya. Siapa ini? Halo kakek, aku suami Luna, Dion. Apa? Luna, kamu sudah nikah. Kenapa nggak bicara sama kakek? Bukannya kamu suka Fajar. Dulu kecil kamu selalu bilang kalau besar mau nikah sama dia. Itu cuman omongan anak kecil, cuma bercanda. Orang yang benar-benar kusuka adalah Dion. Tapi, kakek, meskipun kerjaanku biasa aja, nggak punya mobil, rumah kontrakan, keluargaku juga nggak bisa banyak bantu. Tapi setiap uang yang aku hasilkan nanti semua buat Luna. Aku akan hormat dan sayang padanya, baik padanya seumur hidup, nggak akan pernah mengecewakan. Keadaan keluarga Dion kurang mampu kakek mas kawin dan perhiasan. Nggak usah asal dia tepati janji, semua itu nggak penting. Tenang, kakek, apa yang belum kuberi sekarang nanti akan aku penuhi semua. Jangan terlalu terbebani. Aku percaya padamu. Nak, ayo kakek pulang bikin pangsit buat kalian. Si tukang antar makanan ini kira-kira dikasih ramuan apa ya? Sampai kakek baru pertama lihat langsung anggap dia calon mantu. Nggak apa-apa, nanti kalau aku sukses bisnis Luna, kamu akan sadar salah lihat. Pasti kamu cerai dan kejar aku. Wangi banget Pak Hartono. Di mana belinya? Pangsit buatan tangan seenak ini. Bisa bagi aku sedikit? Minggir. Ini pangsit buatan istriku dan kakekku, khusus untukku. Mau makan? Minta istrimu sendiri yang bikin. Kamu tahu aku nggak punya istri. Kamu sengaja nyakitin hati aku. Beruntung banget Pak Hartono. Dapat istri sebaik itu di pinggir jalan gratis. Kenapa dulu bukan aku yang lewat? Pak Hartono puas banget sama istrinya. Nggak mau bawa dia ketemu orang tua, ini nggak bisa buru-buru. Aku harus rencanakan dulu. Cari momen yang paling pas. Tania, aku sudah lama kagum padamu. Terima kasih sudah mau makan bareng. Wisnu Suryadi ini terkenal sebagai hidung belang di kalangan. Dia nggak cuma suka cewek muda cantik, tapi caranya juga kotor. Kalau nggak karena ayahku yang maksa aku ikut makan ini, aku nggak akan datang. Pak Wisnu, aku angkat telepon. Pergi bentar. Kamu bilang apa? Kakeknya Luna sudah pulang. Bukannya kamu jamin dia nggak akan keluar dalam 2 minggu? Kakek tua itu beruntung sekali. Ada pengacara usil yang mengeluarkan dia. Nggak apa-apa. Aku punya banyak cara hancurin Luna. Luna, aku punya kesempatan bagus asalkan kamu mau. Hidupmu akan terjamin selamanya. Mau nggak kesempatan sebagus ini? Buat dirimu sendiri. Tidak mau enak pilih susah? Kalian ayo serang. Vivi, ini yang kamu bilang kejutan untukku. Bagaimana menurut Pak Wisnu? Meski pakaiannya agak ketinggalan, tapi wajah dan tubuhnya bagus. Ini saya siapkan khusus untuk Anda. Sebuah kamera. Anda bisa merekam prosesnya, bawa pulang. Nikmati saja. Vivi sungguh perhatian. Nanti saya bicara dengan ayahmu biar proyek di selatan kota diberikan padanya. Terima kasih Pak Wisnu. Vivi, mau ikut juga? Tidak usah. Selamat bersenang-senang Pak Wisnu.
Masih mau ambil untung dariku? Mimpi saja, setelah hari ini, Luna tidak akan punya hak lagi untuk merebut Fajar dariku. Pak Hartono, 10 menit lagi ada rapat dengan klien Eropa, membahas proyek luar negeri grup Hartono Utama. Rapat ini sangat penting. Ingatkan semua peserta, matikan ponsel. Jangan biarkan hal tidak penting mengganggu rapat. Baik. Kakek, ada apa? Luna dan aku janjian pulang bersama setelah kerja, tapi sekarang tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Aku akan segera mundur. Nona ini HP wanita itu tadi tertinggal di mobil berdering terus. Halo, Kamu siapa? HP istriku kenapa di tanganmu? Luna benar-benar menikah. Kamu pasti tukang ojek yang miskin itu. Luna muak dengan kemiskinanmu, cari bos yang lebih kaya, kamu kena selingkuh. Aku tidak percaya. Luna bukan orang seperti itu. Miskin dan bodoh, terserah kamu yang jadi bapak anak orang, bukan aku. Lepaskan dia sekarang, siapapun yang berani menyentuhnya. Kubuat kalian tak lihat matahari besok. Apa ancamanmu, mau bunuh aku dengan kotak nasi? Aku CEO grup Hartono Utama, asal kau lepaskan Luna semua bisa dinegosiasikan. Hahaha, kamu CEO Hartono. Aku pasti orang terkaya di alam semesta. Idiot. Bohong aja nggak becus. Dalam 3 menit aku mau lokasi Luna. Cantik, akhirnya kau sadar. Kamu siapa? Kenapa aku di sini? Tidak kenal juga tidak apa. Kita akan segera akrab. Ini kejahatan. Bisa masuk penjara. Hahaha. Banyak gaya. Bukannya cuma mau uang. Katanya suamimu tukang ojek. Dia 10 kali pun tak bisa dapat uang sebesar ini. Gimana? Mau ikut aku? Mimpi sampah sepertimu pantas masuk neraka. Sialan berani gigit gua. Tolong ada yang tolong aku. Pedas sekali, Luna gua suka. Ini dari luar negeri, katanya wanita paling suci pun gak bakal tahan. Rani, kamu nggak apa-apa. Air. Ada masalah. Dia berani melakukan ini padamu. Kalian mau apa? Ini kamar gua. Gua suruh lo keluar. Rizky panggil ambulans. Siapa Dion? Bilang, tangan mana yang nyentuh dia? Kamu mau membela cewek murahan ini? Dia siapa bagimu? Aku suaminya. Gak mau ngomong, bikin cacat semua. Cih, ternyata suaminya tukang ojek itu. Pura-pura apa? Gue bayar istri lo sekali. Lo mau berapa? Puluh ribu, ratusan ribu, jutaan. Jutaan itu banyak. Buang ke air, cuman bunyi doang. Lo pikir? Berani macam-macam sama istri gue. Cuman bayar segini. Gue saranin, jangan gak tahu diri. Lo tukang ojek. Ngojek seumur hidup. Gak bakal dapet sejuta. Kesempatan ini gak bakal ada lagi. Waktu Pak Dion per menit lebih dari 1 juta. Hitung berapa waktu lo buang. Di kehidupan selanjutnya, di kehidupan setelahnya lo nggak sanggup bayar. Pak Dion, kamu bilang suami tukang sapu itu adalah CEO grup Hartono Utama. Dion Hartono. Kurir, kau benar-benar habis-habisan untuk memeras. Kau sewa banyak figuran untuk pamer. Biaya sehari pasti besar kan? Kalau tidak memeras aku lebih, bisnis ini rugi kan? Kau berani pura-pura jadi Dion, siap-siap diusir dari kota utara. Bawa keluar, beres. Jangan sampai nyonya lihat. Siap, Pak Dion. Aku nggak percaya kalian berani nyentuh gua 1 jari aja. Langsung tidur. Roro bangun, ayo pulang. Dion, kau datang. Maaf aku terlambat. Aku panas, aku nggak enak. Kau tahan dulu, aku antar kau ke rumah sakit.
Aku. Pak Dion, ambulans sudah tiba, Nyonya. Maaf Pak Dion. Mungkin penyakit ini bisa kau obati. Padahal ini cuma pertama. Aku tak bisa menahan diri. Nona, kamu akhirnya sadar. Ini di mana? Rumah sakit. Kamu nggak ingat? Suamimu yang gendong kamu ke sini, keren banget kan? Dia mana? Di sini jagain kamu seharian semalaman. Katanya tubuhmu nggak apa-apa. Cuma kelelahan, makanya nggak sadar-sadar. Akhirnya diseret orang kerja. Bolos kerja sehari? Dion pasti kena potong gaji banyak. Aku dan Dion berciuman. Makan yang benar. Tidur yang cukup, orang jahat sudah dihukum. Dion yang selamatkan aku, tapi dia belum tahu. Dalang sebenarnya adalah Tania Permadi. Dion cuma orang biasa yang merantau ke kota utara. Aku nggak mau dia ikut bermasalah dengan perumahan Permadi. Mending masalah ini jangan diungkit lagi. Sampah hal kecil aja nggak bisa. Tidur sama banyak perempuan kira-kira hebat banget. Ternyata kalah sama Luna, si tukang sapu. Dik, selamat siang. Siapa yang bisa bilang, kakek ini berbuat salah, kenapa dia masih bisa berdiri di sini? Kamu bersalah? Teman, kamu salah paham. Aku tidak sengaja waktu itu. Kamu dengar soal kakek Fajar dan Tania? Udah viral di forum kampus kakek ini biasanya kelihatan jujur. Siapa sangka dia bisa ngelakuin hal jijik gitu. Nanti harus jauhin dia. Bukan. Bukan begitu. Tania, kamu udah lama nunggu. Fajar, kamu pandai bicara. Cepat bantu kakek klarifikasi. Vivi, nggak perlu keterlaluan. Kamu itu pacarku nggak sih? Pacar kan harusnya selalu di pihakku. Apa hubunganmu dengan kakek itu? Nggak ada hubungan. Fajar Permadi. Kamu tahu sendiri sifat kakek. Anggap saja kakek yang memohon. Tolong bicara yang adil untuk kakek. Sepertinya kamu mau putus. Kebetulan, ayahku nggak puas sama proyek bisnismu. Putus, dia nggak perlu lagi buang-buang uang ke proyek sampah. Jangan pergi, Vivi, aku nggak mau putus sama kamu. Jangan so akrab, bajingan. Ketua OSIS sudah bilang begitu. Pasti nggak salah sangka sama kakek Fajar. Menurutku sekolah harus langsung memecat. Dipecat. Pecat! Luna, kok kamu datang? Kakek, tenang, ada aku. Nggak ada yang bisa ganggu kamu. Kalian berdua kakek cucu, pura-pura kasihan, warisan turun-temurun. Padahal kakekmu yang ganggu aku. Dari mulutmu, malah kami yang nyakitin dia. Fajar, lihat dia. Dia ganggu aku lagi. Luna, kalau kamu sekarang berlutut, minta maaf sungguh-sungguh ke Tania untuk kakekmu. Mungkin dia masih mau kasih kalian kesempatan. Fajar, kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Kakek cuma tidak sengaja menyentuh kakinya. Kamu tahu nggak, baru-baru ini Tania melakukan hal keterlaluan padaku? Aku tidak perlu tahu. Pasti kamu yang memulainya duluan. Baik, semua ini salahku. Nah, itu baru mengaku. Cepat berlutut sekarang.
Mobil ini adalah edisi terbatas global. Di seluruh kota utara, cuma keluarga Hartono yang punya satu. Itu milik CEO Grup Hartono Utama. Presdir Grup Hartono, dia pria terkaya di kota utara dan juga pria yang paling ingin aku nikahi. Kalau bisa dekat dengan grup Hartono, bisnisku bisa langsung sukses besar. Nanti, siapa yang masih mau, Tania? Maaf Pak Hartono. Namaku Tania, ayahku Direktur Perumahan Permadi Group, sudah sering kerjasama dengan Anda. Halo Pak Hartono, saya Fajar Permadi, Ketua BEM Universitas A. Saya punya ide proyek 1 miliar, ingin berdiskusi dengan Anda. Kalian menghalangi pintu mobilku. Kakek, mereka ini yang memfitnah Anda, kan? Presdir Grup Hartono Utama. Kok bisa manggil kakek penjaga pintu? Aku ingat, kamu bukan Pak Hartono. Kamu suami Luna. Kamu kan cuman kurir, kok bisa bawa mobil mewah Hartono? Bisa antar makanan, pasti bisa jadi driver juga. Grup Hartono kasih kamu makan, kamu malah nyolong mobil majikan, sama aja kayak kakek tua itu. Kamu suka mencuri, kalian memang satu keluarga, satu sifat, nggak tahu malu banget. Kakekku di sekolah sudah kerja hampir 20 tahun. Semua guru dan siswa tahu kepribadiannya. Hanya karena ucapan Tania Permadi, kalian jadi memutarbalikkan fakta. Atas dasar apa? Karena aku putri perumahan Permadi Group, kakekmu cuma pemulung. Apa yang aku bilang itulah yang benar. Masyarakat bisa melihat semuanya. Benar salah siapa? Tunjukkan bukti, langsung tahu. Tania dibela keluarga Permadi, keluarga kaya ternama di kota utara. Ada bukti atau tidak, tetap bisa injak kalian. Cuman perumahan Permadi, tanpa dukungan Hartono bertahun-tahun, nggak ada apa-apanya. Sebentar. Sebelumnya, grup Hartono mengadakan acara amal di sekolah. Sepertinya aku di acara itu pernah melihat pria ini. Aku ingat, dia dari grup Hartono. Cepat bilang. Dia siapa? Kalau kamu berani tipu aku bikin keluargamu nggak bisa bertahan di kota utara. Aku langsung bilang, Hati-hati. Aku bantu kamu. makasih. Pak Hartono datang. Aku ingat, dia karyawan grup Hartono Utama, sopir Pak Hartono. Ternyata tebakanku benar. Sopir aja berani sok kuasa karena bosnya. Berani ngaku jadi Pak Hartono. Mukanya lebih tebal dari tembok. Aku bisa cari email kantor grup Hartono. Nanti pulang langsung kirim email ke Pak Hartono. Bilang ada orang pakai mobilnya untuk menipu di luar. Luna Wijaya. Kamu karena mau melawan aku, menikah dengan orang miskin dan gak berpendidikan, lagi gak punya otak, sampah, menghancurkan sisa hidupmu sendiri. Apa pantas? Di hatiku, Dion Hartono lebih baik daripada orang tak berperasaan sepertimu juta kali lipat. Oh, Aku hampir lupa Presiden Grup Hartono Utama adalah Dion Hartono. Kalian benar-benar main sandiwara sampai tuntas. Sekarang bagus. Mempermalukan diri di depan kakek tercintamu. Puas? kamu masih punya muka? Orang tuamu pergi dulu. Kakek sendirian memulung, membesarkan kita. Kamu alergi susu waktu kecil. Kakek, agar kamu tidak mati kelaparan. Meminta susu dari rumah ke rumah. Kini kamu tak berani mengakuinya. Gosip besar. Ternyata ketua Fajar kita adalah cucu kakek tua. Kenapa Fajar tak pernah bilang jangan-jangan dia malu sama kakeknya sendiri? Tapi ini tidak membuktikan kalau kakek tua itu tidak bersalah. Mungkin Fajar ingin menjauh dari orang kotor, memutus hubungan. Berani ngomong sembarangan lagi? Aku robek mulutmu. Aku juga ingat orang ini, dia asisten Pak Dion. Kamu asisten Pak Hartono ya? Betul. Tolong sampaikan ke Pak Hartono. Sopir yang dia rekrut meniru dirinya dan seenaknya memukul orang. Itu merusak namanya. Orang ini tidak boleh dipertahankan di grup Hartono. Pak Hartono ada. Kalian bilang dia mukul orang, kenapa tidak bilang apa yang kalian lakukan?
tua bangka. Kamu tahu betapa mahalnya mobil ini. Kalau rusak, kamu jual diri pun tak mampu bayar. Maaf kak, koper terlalu berat, aku nggak kuat. Berani ganggu aku lapor polisi. Pak tua itu cuma mau bantu koper kan? Tak sengaja sentuh, reaksinya besar. Sengaja cari masalah ya. Untung CCTV sekolah merekam semuanya. Kalau tidak, Pak tua yang baik begini pasti akan difitnah. Tanya Permadi kok begini sih? Membalikan fakta dan masih pede banget. Kita hampir termakan provokasi. Kamu sebagai asisten Pak Hartono, bukannya membantu Pak Hartono membersihkan hama di sekitarnya, malah membela penipu ini. Memangnya kenapa? Keluarga Tania juga sama, membiarkanmu berbuat jahat. Baik, bagus, kalian tunggu saja diusir bersama oleh Pak Dion. Ayahku dan Pak Dion berteman lintas generasi. Jika Pak Dion tahu kalian berdua diam-diam menyalahgunakan wewenang, kalian tidak akan bisa bertahan di kota utara lagi. Kakek, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, Dion. Terima kasih sudah membersihkan namaku. Jika kalian tidak datang tepat waktu, aku takut hanya bisa mati untuk membuktikan diriku. Dion, aku tahu kau melakukannya demi kebaikanku. Tapi lain kali jangan lagi mengemudi mobil majikan tanpa izin. Mudah ketahuan orang. Roro, aku mau mengaku. Sebenarnya aku adalah CEO grup Hartono Utama, Dion Hartono. Dion Hartono, aku tahu kamu ingin menghibur aku dan kakek. Sengaja bercanda untuk kami. Terima kasih. Rara, aku tidak bercanda. Hari itu aku di kantor catatan sipil, menyamar jadi kurir makanan untuk menghindari desakan nikah dari keluarga, menguji karakter calon pasangan. Mereka tahu aku kurir. Semua memblokir kontakku. Hanya kamu yang tidak meremehkanku jika aku tahu akan menikah denganmu. Hari itu ke depan kantor catatan sipil, aku pasti tidak akan pakai seragam kurir. Kalian berdua jaga sedikit, aku masih di sini. Kakek, bagaimana kalau aku ajak kalian pindah tempat, supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat buruk? Tidak usah, kami miskin, tapi tidak miskin martabat. Meskipun kamu dan Rara sudah menikah, tapi aku tidak bisa menerima kebaikanmu secara cuma-cuma. Tapi, kapan kamu bawa Rara bertemu orang tuamu? Karena sudah jujur, aku berencana beberapa hari lagi bawa Rara pulang. Beberapa hari lagi, apa aku perlu siapkan hadiah? Bagaimana jika keluargamu tidak suka aku? Rara, tenang saja. Karena aku suka kamu, mereka pasti juga akan suka kamu. Satu-satunya yang perlu kamu siapkan adalah siap menerima kasih sayang keluargaku. Pak Hartono, nenek menelepon lagi. Katanya sudah mengatur kencan baru untukmu. Nenek. Dion temui sekali saja, tidak akan rugi. Siapa tahu kamu suka. Nenek, jangan aturkan kencan lagi untukku. Aku sudah menikah. Raka. Bocah, berani nutup teleponku cuma kencan buta saja. Perlu banget nolak, malah bohong. Bilang udah nikah. Aduh. Aduh, jantungku. Nenek ini sakit beneran atau pura-pura? Pelakunya sudah kabur. Kalau disalahin gimana? Tolong. Nenek tahan sebentar, aku segera panggil ambulans. Nenek, kamu sudah sadar. Dokter bilang nenek kaget, jantung berdebar dan pingsan. Tidak apa-apa, aku sudah bayar untuk nenek. Nanti cek aja. Bisa pulang, makasih Mbak. Di zaman sekarang seperti kamu yang baik, anak muda udah jarang. Sama-sama, bukan apa-apa. Iya, aku punya cucu. Umurnya 28 tahun, tampan, berpendidikan. Kayak juga, kamu mau kenalan? Tidak, enggak usah nenek. Perawat sudah hubungi keluarga nenek. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bak, aku bukan orang jahat, cucuku ganteng banget. Kamu lihat pasti suka Bak kasih namamu dong. Nenek, orang yang menabrak nenek sudah tertangkap. Saya jemput nenek pulang. Keluar, istri cucuku sudah kabur. Mending aku mati di sini. Jangan ngomong begitu, nenek. Kata dokter, seorang gadis muda yang mengantar nenek ke rumah sakit.
Aku tidak peduli. Aku mau gadis itu. Jadikan dia istri cucuku. Nenek, aku sudah menikah. Nenek mau aku jadi pelaku bigami sampai ditangkap? Beneran menikah? Gadis dari mana? Berapa umurnya? Ada fotonya? Lokal atau luar? 2 hari lagi aku bawa dia pulang ketemu nenek. Nenek jangan khawatir. Satu pertanyaan pun nggak bisa jawab. Kamu pasti bohong. Nanti sewa orang dadakan buat ngakalin aku, si tua. Aku urus dulu surat keluar rumah sakit. Perlu ada keluarga yang tanda tangan. Nenek, ada apa? Suster, tolong cari tahu gadis yang dulu bayar biaya untukku kerja di mana. Aku mau langsung berterima kasih. Tidak masalah. Mbak, ternyata kamu Luna Wijaya? Nenek. Nenek, kenapa di sini? Aku sengaja balikin uang kamu. Uang ini jauh lebih banyak dari yang aku bayar untuk nenek. Aku tidak bisa terima. Kamu anak yang baik hati. Kalau begitu aku traktir kamu makan sebagai tanda terima kasih. Masa kamu nggak mau kasih aku kesempatan ini? Dan lokasinya sudah aku kirim, kenapa belum datang? Nenek, jangan begitu. Aku sudah menikah. Kamu nggak bohong. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Aku sudah bilang dari awal, tapi nenek tidak percaya padaku. Sekarang aku kirim foto buku nikah padamu. Dasar anak nakal. Berani diam-diam menikah tanpa bilang keluarga. Tunggu aku pulang akan kuberi pelajaran. Luna, maaf membuatmu menunggu lama. Awalnya aku ingin cucuku datang untuk ta'aruf denganmu, tapi dia ngotot tidak mau. Niat baik nenek aku terima, aku sudah menikah. Kamu kelihatan baru 20 tahun, kok sudah menikah? Ceritanya panjang, juga tidak sengaja. Luna, aku merasa akrab denganmu sejak awal. Sayang tidak sempat menjadi satu keluarga denganmu. Tidak apa-apa, nenek. Aku juga merasa nenek sangat ramah. Meskipun bukan satu keluarga, aku akan tetap baik pada nenek. Oke. Aku mau lihat perempuan macam apa yang membujuk cucuku menikah diam-diam. Pasti tidak sebanding dengan Luna. Nenek kakakku hari ini akan bawa istrinya pulang. Jangan cemberut, Nenek. Nanti dia kabur karena takut. Gimana? Kakakmu bahkan belum pernah pacaran. Lalu dibujuk perempuan tak dikenal untuk menikah diam-diam. Aku tidak akan mengakui dia sebagai istri cucuku. Roro ini orang tuaku dan adik perempuanku. Mana nenek? Nenek bilang begitu lihat istrimu. Dia nggak selera, nggak jadi makan. Benar saja, mana mungkin keluarga kaya terima aku menantu miskin dan biasa begini. Aku panggil nenek turun. Meskipun dia nggak suka kamu, nggak apa-apa. Aku dan kamulah suami istri. Kitalah yang akan bersama selamanya. Sudah aku bilang. Aku nggak mau lihat si Jalang itu. Kamu malah maksa aku turun. Nek, sekali lihat pasti berubah pikiran. Mana mungkin. Dia pasti tipu untuk nikah. Kamu dari kecil belum pernah pacaran sekalipun. Sekarang berani banget nikah dengan wanita asing. Kamu pasti ditipu dia. Sepertinya aku memang nggak seharusnya di sini. Aku pergi saja biar tahu diri. Roro. Dion yang kamu bilang calon istri itu Roro? Ternyata Anda neneknya Dion. Kalian kenal? Semua salah Dion yang tidak bilang lebih awal. Seandainya aku tahu istrinya adalah penyelamatku, pasti nggak akan seribet ini. Tadi aku masih pikir, sayang banget nggak bisa jadi satu keluarga sama Roro. Nggak nyangka, kita sudah jadi satu keluarga dari dulu. Nak, kamu dari mana? Orang tuamu baik-baik saja. Nenek, aku anak yatim piatu. Aku ditemukan dan dibesarkan oleh kakekku. Kakek adalah satu-satunya keluargaku. Nenek pasti merasa aku nggak selevel sama Dion, kan? Nenek, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Nak, kamu sudah menderita selama 20 tahun ini. Mulai sekarang kami semua adalah keluargamu. Roro, terimalah. Ini adalah kasih sayang nenek padamu. Terima kasih, Nenek, sudah sayang sama aku.
Kakak Roro, ini kue yang aku panggang sendiri untukmu. Untuk merayakan pertama kali kamu datang ke rumah kami. Benarkah? Kalau aku nanti kasih kamu kue ulang tahun setiap tahun, kamu mau nikah sama aku? Beneran, aku janji. Roro, ini dari keluarga kami untukmu sedikit hadiah. Mahar, rumah, dan mobil. Kamu bisa minta semuanya. Kalau ada keinginan, bilang saja. Yang bisa kami penuhi, pasti kami penuhi. Ini uang angpau dari kakek. Katanya aku harus menabung sendiri. Jangan berikan ke siapapun. Ruo, dengar ya. Kalau aku besar, aku akan menikahimu. Tanpa uang bagaimana? Uang ini anggap saja ini mahar untukmu. Oh ya, jangan bilang ke kakek soal ini. Ternyata begini rasanya diperlakukan dengan tulus. Anakku, kenapa menangis? Apa ada yang tidak enak badan? Apa ada yang kurang dari persiapan kami? Tidak, aku hanya terlalu terharu. Aku tidak perlu mahar, rumah, atau mobil. Aku hanya punya satu keinginan. Anak baik, katakan saja. Dulu karena kondisi keluarga kurang baik, aku tidak ingin menambah beban keluarga. Meskipun aku diterima di universitas, akhirnya terpaksa aku tinggalkan. Selama ini, sambil kerja, aku belajar sendiri. Mimpiku adalah bisa kuliah. Benar-benar anak yang pengertian. Tenang saja, nenek akan atur minggu depan. Kamu kuliah di Universitas A. Soal mahar, rumah, mobil, tidak akan kurang sedikit pun. Terima kasih, Nenek. Gimana? Meskipun sudah menikah. Tapi ini pertama kalinya tidur satu ranjang dengan pria. Ruo, bisa ambilkan piyama? Lantai licin, hati-hati. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini piyama kamu. Rara. Kamu malu ya? Kion. Ini pernikahan pertamaku dan juga pertama kali tidur seranjang dengan pria. Aku takut. Tenang saja, aku nggak akan memaksamu. Kamu belum cukup mengenalku. Aku tunggu kamu sampai kamu benar-benar buka hati padaku. Siswa Luna Wijaya, meski bukan cucu kandung, setiap hari merawat kakek, mengurus keluarga, dinilai oleh kota sebagai panutan berbakti. Mulai hari ini, panutan berbakti Luna Wijaya resmi menjadi siswa di sini. Bibi, aku tidak mau Luna Wijaya ini masuk sekolah kita. Kamu harus bantu aku. Tenang. Bibimu asisten dewan sekolah, wewenang bicara pasti ada. Tidak setuju. Tania Permadi, kamu punya keberatan. Kalian tak boleh terima dia, harus dipecat. Kalian jangan tertipu olehnya. Luna sebagai siswa hidup pribadi tak terpuji. Sebagai staf, tangannya tidak bersih. Kampus A adalah universitas legendaris. Masak biarkan orang ini di kampus? Ada bukti untuk perkataanmu? Tidak ada, itu fitnah. Kamu mau bukti? Ada. Ini. Luna datang ke sekolah naik mobil mewah. Bajunya pun diganti semua branded. Kualitas gelang giok di tangannya. Minimal jutaan. Dengan keadaan keluarganya, meski berusaha, dia nggak mampu beli ini. Luna pasti punya sugar daddy. Orang bejat moral seperti ini hanya akan merusak moral siswa lain. Ini hanya urusan pribadi Luna. Tidak ada bukti yang jelas, kita nggak bisa asal menyimpulkan. Jika semua siswa menolak Luna masuk, bukankah dia harus introspeksi masalahnya sendiri?
Kamu sendiri nggak bisa wakili seluruh siswa. Aku memang nggak bisa wakili. Tapi perkataan ketua OSIS pasti ada bobotnya. Selama Luna bertanggung jawab membersihkan gedung sekolah, siswa kehilangan buku dan materi belajar dengan frekuensi tinggi. Beberapa siswa melaporkan, pernah melihat Luna menjual barang-barang itu. Dia pada dasarnya pencuri. Buku-buku itu adalah buku bekas dari teman-teman. Aku yang menjualnya. Kertasnya adalah limbah kertas dari percetakan. Aku tidak mencuri. Lalu bagaimana kamu menjelaskan gelang giok sejuta milikmu? Itu hadiah dari nenekku. Siapa yang nggak tahu kamu yatim? Dipungut oleh kakek penjaga gerbang dan dibesarkan. Mana mungkin kamu punya nenek? Itu nenek dari suamiku. Itu lebih konyol lagi. Suamimu cuman kurir ojek online. Berapa banyak hartanya? Mampu beli gelang giok sejutaan? Pembohong, karena kamu nggak bisa jelasin asal gelang giok, maka ini barang curian. Barang curian harus disita. Aku nggak akan memberikannya pada kalian. Luna, kamu dipecat. Kualifikasimu dicabut. Jangan sampai aku melihatmu di sekolah lagi. Seorang asisten kontrak biasa di sekolah ini, sejak kapan punya wewenang memecat karyawan? Kamu siapa lagi? Dia adalah suami Luna Wijaya yang tidak berguna itu. Dia adalah kurir makanan itu. Kelihatannya seperti orang baik, tapi tidak juga. Dia sekarang jadi sopir keluarga Hartono. Berlagak sok kuasa karena punya bos. Mengira dengan memakai jas, dia bisa mengubah. Sifat miskin yang sudah mendarah daging. Meskipun bibitannya tidak punya hak memecat karyawan. Juga tidak sampai padamu seorang sopir untuk ikut campur. Sopir apa? Dia itu... Siapapun dia, selama itu rakyat, boleh memberi saran. Permisi, apa keluarga Hartono punya permintaan? Grup Hartono Utama sangat menghargai sikap sekolah Anda yang menghormati bakat. Untuk mendorong semua sekolah meniru Universitas A, kami memutuskan menyumbangkan 10 juta kepada Universitas A. 10 juta? Namun, saat saya baru masuk tadi, kalian sepertinya tidak berniat menerima Luna Wijaya sebagai talenta sosial ini. Jika kalian hanya pura-pura di depan umum, maka grup Hartono juga tidak perlu menyumbangkan uang kepada kalian. Ambil kembali saja. Universitas A tidak perlu dana ini. Ayo. Perlu. Universitas A pasti masih perlu. Begitu? Lalu kenapa orang ini terus menargetkan Luna Wijaya? Minta maaf pada Luna Wijaya, sekarang juga. Atas dasar apa? Saya hanya menjalankan tugas. Saya tidak perlu permintaan maafnya. Saya tuh hanya ingin gelang saya. Sungguh tidak perlu aku mengungkapkan identitas untuk membantumu? Tidak perlu, aku hanya ingin seperti mahasiswa biasa, menjalani kehidupan kampus yang normal. Kamu ini adalah orang yang masuk dengan hubungan melalui kepentingan. Meskipun bisa masuk, tidak bisa diterima publik. Uang adalah suara. Tidak terima, tahan saja. Luna di sekolah, jalin pertemanan yang baik dengan teman-teman dan dengarkan guru. Kalau kamu diganggu, jangan diam saja. Kamu ke sekolah untuk belajar, tidak perlu menyenangkan orang lain. Iya, udah dibilang 800 kali. Antar Luna ke kuliah lebih tegang daripada saat antar kakakmu SD. Yaitu yang dibilang Nona Song, anak titipan. Pasti, kita jangan deket-deket dia biar nggak kena getahnya. Teman, pelajaran yang guru sampaikan kemarin itu tentang apa? Nggak tahu, jangan tanya aku. Siapa yang mau bagikan materi dari guru? 1 lembar per orang untuk kelas ini. Aku saja. Aduh. Aku kelepasan. Tolong Luna ambilkan barangnya. Luna, kamu ada masalah sama Tania ya? Jadi sengaja merobek dokumennya? Cingking, jangan salahkan Luna. Semua salahku, aku tidak sengaja menginjaknya. Betul. Iya, semua salahmu. Dokumennya hanya 1 per orang. Nggak ada cadangan. Karena kamu sudah merobek dokumenku, bisa berikan punyamu padaku? Nggak bisa. Luna, kita kan teman sekelas. Apa salahnya kasih orang 1 dokumen?
Kalau menurutmu nggak apa-apa. Kalau begitu, berikan dokumenmu padanya. Kamu mau? Tania lihat punyaku saja. Ini yang dipilih profesor tugas dan makalah terbaik semua bisa lihat. Tania, makalahmu setiap kali ditulis dengan sangat baik. Kali ini makalah terbaik pasti tetap milikmu. Omong kosong uang yang kuberi pada Joki setiap kali apakah sia-sia? Tania, kamu hebat banget bisa bagi tips. Nggak ada tips apa-apa. Tania dari kecil nilainya selalu top, orang hebat memang terlahir hebat. Tunggu, tugas ini bukan milik Tania. Nggak apa-apa, bukan punyaku juga wajar, Tania kan bukan dewa. Mana mungkin setiap kali makalah selalu jadi yang terbaik. Tugas teman yang mana? Ya itu milik Luna. Nggak mungkin, dia pertama kali ke sini. Dari mana dia dapat tugas? Kamu pakai cara apa? Masuk mendadak ke kelas saja sudah. Apalagi bisa kumpulin tugas sebelum kelas, bahkan dinilai makalah terbaik. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku kesini buat belajar bener-bener. Nggak sempat intrik. Kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi bisa kumpulin tugas dari kuliah baru, siapa percaya? Aku curiga. Kamu plagiat. Terserah kamu. Kembalikan makalahku. Apa dasar? Pemalsuan makalah. Bisa kena sanksi. Mau rebut barang bukti? Apa hakmu merobek makalahku? Nggak, aku nggak robek. Kamu ketahuan sendiri. Mau rusak barang bukti. Aku simpan bukti pelanggaranmu. Aku saksi. Semua salah Luna. Kamu yang maksa rebut. Semua orang bisa lihat. Semua bisa menilai. Coba lihat, apa aku benar? Kedengaran dari koridor. Kalian teriak-teriak. Ada apa? Tante, aku akan lapor ke Dewan Luna Plagiat. Plagiarisme akademik bukan hal sepele. Jangan asal bicara. Ini serius. Bisa membuatmu dikeluarkan dari sekolah. Aku tidak asal bicara. Hari ini hari pertama Luna Wijaya masuk kelas. Tapi makalah bagus itu adalah tugasnya. Siapa yang percaya? Betul. Pasti dia curi. Tugas teman yang mana? Atau pakai joki? Kalau tidak, mana mungkin belum pernah ikut kelas? Tapi bisa mengumpulkan tugas? Kalian terus menuduhku. Memalsukan makalah dan plagiat. Aku baru hari pertama masuk kelas. Apa perlunya memalsukan? Tentu saja untuk menyenangkan guru. Bagaimana caramu masuk sekolah? Semua orang tahu. Orang sepertimu paling pandai menyenangkan hati orang. Luna Wijaya, benarkah begitu? Bukankah kalian semua satu kelompok? Benar atau salah, itu penting bagimu. Jadi, kamu mengaku, aku akan telepon kepala sekolah sekarang. Tidak boleh membiarkan orang sepertimu, siswa yang rusak moralnya, menjadi noda sekolah. Istriku baru hari pertama masuk kelas. Dengan kurikulum sekolah mungkin masih belum familiar. Mohon pengertiannya. Tenang saja, saya pasti akan, untuk istri Anda, dengan identitas yang dirahasiakan, menjamin dia di sekolah kami mendapat pengalaman belajar terbaik. Apa kata kepala sekolah? Tentu saja diminta teguran di seluruh sekolah. Lalu Luna Wijaya dikeluarkan. Luna, sungguh beruntung kamu. Kepala sekolah sedang menerima tamu penting, jadi nggak sempat urus masalah kecilmu. Artinya, Luna melakukan hal yang sangat buruk dan tidak perlu bayar konsekuensi sama sekali. Ah, masa? Guru kelas ini adalah Profesor Dedi Sutrisno, ketatnya terkenal di seluruh sekolah. Dia pasti tidak akan mentolerir kecurangan akademik di kelasnya. Profesor Dedi bukan hanya guru senior berpengalaman, tapi juga akademisi yang diundang sekolah. Suaranya sangat berpengaruh. Kalau dia tahu Luna menjiplak paper orang, bukan cuma dipecat saja. Nanti di industri ini, tidak ada yang mau menerimanya. Luna, aku lupa memberitahumu sesuatu. Aku dan Fajar akan bertunangan dalam 3 bulan lagi. Fajar juga bilang ingin kamu jadi pendamping pengantin. Tapi kamu sebentar lagi akan diboikot dari dunia akademik. Nanti kita tidak akan bertemu denganmu lagi, kan? Masa? Kalau gitu, semoga kamu dan sampah itu bahagia selamanya. Tidak pernah terpisah. Jangan minta dihormati kalau tidak tahu diri. Kalian ngapain? Profes Dedi, biar saya jelaskan situasinya. Tidak perlu. Sekarang jam pelajaran. Silakan keluar. Saya tidak peduli apa masalah kalian. Di kelas saya tidak ada yang boleh ribut. Jika kalian masih tidak duduk, keluar saja. Ada pendapat lain? Profesor Dedi, saya mau lapor, ada yang melakukan kecurangan akademik di kelas. Makalah yang mana? Aku mau lihat. Siapa yang berani menipu di depan mataku? Ini makalah terbaik hari ini, di atas podium.
Profesor Dedi pasti marah besar. Dia penuh prestasi selama ini, tapi punya murid seperti Luna. Ini benar-benar merusak nama baiknya. Siapa yang merobek ini? Ini makalah terbaik Luna. Dia menjiplak karya orang lain. Aku tanya, siapa yang merobek ini? Profesor Dedi, ini aku saat berebut dengan Tania, tidak sengaja merobeknya. Siapa namamu? Profesor Dedi, dia itu Luna. Ternyata kamu Luna. Apa Profesor Dedi kenal Luna? Luna punya banyak catatan buruk. Mungkin sudah punya riwayat buruk. Wajar Profesor Dedi tahu. Luna, maukah kamu jadi mahasiswa bimbinganku di sini? Terima kasih Prof. Dedi atas undangan Bapak, tapi saat ini aku belum berniat melanjutkan studi. Kalau nanti ada niat, pasti akan saya temui Bapak. Apa yang kudengar? Profesor Dedi yang susah didapatkan orang lain. Ternyata dia sendiri mengundang Luna jadi mahasiswanya. Dan Luna belum setuju. Besar sekali mukanya. Berani menolak Profesor Dedi. Profesor Dedi, apa Bapak keliru? Makalah terbaik Luna itu palsu. Tidak layak jadi murid Bapak. Yang memalsukan adalah kamu. Anda. Kenapa Anda merobek makalah Luna? Kalau kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, kamu tidak usah ikut kelas lagi. Profesor Dedi, padahal Luna belum pernah ikut kelas Anda, tapi bisa mengumpulkan makalah yang bagus. Ini tidak masuk akal. Apakah Anda mau mengatakan dia punya kemampuan meramal? Kamu bilang Luna belum pernah ikut kelas saya. Tania. Kalau begitu aku harus tanya kamu. Kamu semester ini pernah ikut kelas saya? Aduh, semester ini aku baru pertama kali ikut kelas. Aku cuma mau lihat Luna malu. Dulu aku bolos buat main. Kalau saja kamu serius ikut kelasku, pasti kamu ingat dia. Dia selalu duduk di baris pertama. Hampir tidak pernah absen. Hanya saja aku tidak tahu namanya. Aku nggak tahu dia diam-diam kumpulin tugas. Jadi kamu murid baru hari ini? Ya, dulu aku kerja jadi tukang bersih di sekolah. Anak baik. Aku suka orang yang rajin belajar. Kamu jelas muridku, tapi kehadiranmu kalah dari tukang bersih. Profesor Dedi Tania, dia juga tidak sengaja. Jangan cari alasan. Semester ini kamu sudah gagal di kelasku. Pulang dan siap-siap remedi. Apa? Menyebalkan. Orang tua itu pun membela Luna. Keadilan akademik, semua bohong. Tante, Profesor Dedi mengancam mau ngasih nilai E. Kamu harus lindungi aku ya. Tenang aja, ujian ulang, gampang. Nanti aku atur biar jadi pengawasmu. Kau bisa contek jawabannya. Pasti lulus dengan mudah. Lihat, rektor menelponku. Sepertinya dia sudah selesai. Mau menindak Luna. Pak Rektor. Kamu belakangan ini nggak fokus kerja, malah menyalahgunakan jabatan demi keponakanmu. Kamu nggak mau kerja lagi. Pak Rektor, biar aku jelaskan. Jangan jelaskan, sekolah akan putus kontrak kerjamu. Tante, rektor bilang apa? Rektor bilang mau pecat aku. Sudah berapa kali ku bilang jangan panggil tante di kampus, kamu nggak ingat? Nah, sekarang, pekerjaanku hilang. Marah-marah sama aku ada gunanya? Semua salah Luna. Luna, maaf. Aku sering lihat kamu duduk di baris depan, tapi aku takut Tania cari masalah. Jadi aku nggak berani maju jadi saksi. Nggak apa-apa, aku mengerti. Semoga kamu lebih berani ke depannya. Jangan takut pada kekuasaan. Dion, kok kamu di sini? Hari pertama sekolah, nenek khawatir sampai tensinya naik. Dia suruh aku jenguk kamu. Bohong, kamu pasti nggak jujur. Iya. Sejujurnya, aku kangen kamu. Sungguh, nggak usah aku bantu kamu atasi orang jahat itu. Nggak usah, aku kesini untuk sekolah. Aku nggak mau terlalu mencolok, juga nggak mau istimewa. Tenang saja, cinta kalian memberiku keberanian. Aku nggak akan biarkan diriku dirugikan lagi. Luna, proyek bisnisku gagal lagi. Bisakah kamu pinjam uang lagi dari ayah? Aku janji. Setelah aku untung, aku akan segera bayar kalian. Fajar, kata-kata itu udah berapa kali kamu bilang? Menurutku, dulu aku nggak seharusnya menyuruh ayahku investasi untukmu. Aku pasti akan jadi miliarder. Percayalah padaku. Mana mungkin aku percaya? Udah ku bilang, Fajar itu lumpur yang nggak bisa diandalkan. Kamu malah nggak dengar kataku. Ayah, ini karena aku masih muda dan bodoh, nanti aku nurut sama ayah.
Luna, menurut ayah, jangan juga bertunangan dengan Fajar. Kita punya pilihan yang lebih baik. Siapa? Direktur Grup Hartono Utama, Dion Hartono. Sungguh katanya, di sekitarnya nggak pernah ada wanita. Kamu punya akses untuk bertemu dia? Bulan depan ada jamuan bisnis. Dia sengaja kirim undangan untukku. Nanti aku akan bicara dengannya. Luna kita ini cantik sekali. Kalau Pak Dion melewatkannya, itu kerugiannya. Terima kasih, Ayah. Luna, tunggu aku jadi istri Direktur Grup Hartono Utama. Aku akan hancurkan kamu duluan. Pak Hartono, terima kasih atas kesempatan kerjasamanya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Pak Permadi jangan sungkan, katakanlah. Pak Hartono 28 tahun kan? Masih lajang? Putri saya, Tania, sudah lama mengagumi Anda. Apakah Anda tertarik, Pak Hartono? Saya tahu putri Anda. Dia sepertinya punya pacar kan? Ternyata Pak Hartono diam-diam memperhatikan putri saya. Sepertinya sudah lama tertarik. Mengundang saya juga untuk dia ya. Betul. Soal pacar itu semua bohong. Putri saya masih bersih dan polos. Seumur hidup belum pernah pacaran. Kalau begitu, saya pasti tidak akan menghalangi perjodohan kalian. Jadi Pak Hartono sudah sepakat. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Baik Pak Permadi, saya akan datang melamar lain hari. Saya ada urusan, saya pamit dulu. Benarkah Tania, kamu akan menikah dengan CEO Grup Hartono Utama? Kapan aku pernah bicara bohong? Dia sendiri yang datang ke ayahku untuk melamar. Dion, jelaskan padaku tentang pernikahanmu dengan Tania. Dion, jelaskan soal pernikahanmu dengan Tania. Sayang, jangan marah dulu. Ini hanya caraku untuk menuntaskan masalah Tania. Sayang, jangan marah, aku salah. Sudah kuduga. Istriku paling pintar. Katanya Dion dulu alergi sama wanita. Ke acara manapun, nggak pernah bawa pasangan. Kenapa tiba-tiba mau nikah sama Tania? Kamu masih alergi sama wanita? Kurang lebih, tapi sejak ketemu kamu sembuh. Cinta sejati bisa atasi penyakit. Berarti Tania dan Dion cinta sejati. Katanya kau dan Tania cinta sejati. Aku bahkan lupa wajahnya. Luna, kenapa tertawa? Kamu nggak percaya aku dan Dion cinta sejati. Kembalikan ponselku. Kamu lagi chat sama siapa? Apa salahnya suami istri chat? Meskipun Luna masih muda, menikah dengan sopir, mereka tetap mesra. Benar-benar pasangan serasi. Mesra, buat apa? Dua orang miskin berpasangan. Lahirkan anak-anak miskin. Kamu benar. Ini akibatnya nikah sama orang miskin. Jadi ini alasanmu mengkhianati Fajar dan menikah dengan pria lain? Iya, ada masalah. Fajar itu seumur hidupnya nggak ada gunanya. Keluargaku investasi banyak untuk Fajar, tapi nggak ada hasilnya. Kenapa harus terpaku pada satu orang? Apalagi ada Dion, pria yang begitu baik. Yang mengejar saya kedengarannya. Kau sepertinya menyesal, tidak cepat putus dengan Fajar. Aku tidak hanya menyesal tidak cepat putus. Aku lebih menyesal kenapa dulu aku mau bersama dia. Ngapain tepuk tangan? Kamu dengarkan. Jer, kenapa kamu ada di sini? Kau sakiti aku. Fajar bicara berdua saja. Keluar semua. Vivi, kita sudah sepakat dulu. 3 bulan lagi kita menikah. Perusahaan startupku pasti bisa bangkit lagi. Asal kau beri aku kesempatan lagi. Sudah berapa kali aku beri kau kesempatan? Apakah bisnismu pernah maju sedikit? Bahkan jika kau berhasil memulai bisnis, paling banter perusahaan kecil yang menyedihkan. Mana bisa sebanding dengan Grup Hartono Utama? Vivi, kumohon bisnisku gagal. Aku berhutang jutaan. Saatnya aku bayar hutang. Kau tak bisa tinggalkan aku begitu saja. Bagi dirimu, aku hanya alat bayar hutang, kan? Semua urusan aku yang bereskan. Belum pernah kulihat pria setidak berguna sepertimu pergi. Aku menyesal pernah memilihmu. Kau pikir kau ini orang baik? PR-mu aku yang kerjakan, skripsimu aku yang tuliskan. Sekarang setelah dimanfaatkan, kau buang aku Cih. Tidak tahu malu. Jika kau putus denganku, aku akan bocorkan semua aibmu, semuanya ke publik. Aku akan segera menikah dengan Dion Hartono. Kau boleh coba saja. Keluarga Santoso dan Grup Hartono Utama bersatu melawanmu. Apa akibatnya? Roro, aku tahu aku salah. Di dunia ini, hanya kau dan kakek yang benar-benar mencintaiku. Ayo kita rujuk. Fajar, jangan lupa aku sudah menikah. Kumohon padamu, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Pinjamanku mau jatuh tempo, aku tak punya uang sepeser pun, penagih hutang pasti akan bunuh aku. Kumohon, demi kakek, tolong bayarkan hutangku. Saat kau di depan semua orang, menyangkal hubunganmu dengan kakek, kau sudah bukan lagi bagian dari keluarga kami, satu bagian pun.
jika kau tidak setuju bantu bayar hutangku. Aku akan lompat dari sini. Biarkan kakek itu bersalah seumur hidup. Fajar, apa kau gila? Kakek sudah sangat tua, dia tidak kuat dengan ulahmu. Kamu turun ada apa? Turun dulu, bicara nanti. Aku tahu, kamu masih mencintaiku. Kamu tidak tega aku mati. Luna, kita baikan yuk. Fajar, sadarlah. Aku sudah menikah. Dulu kamu dan Tania memaksaku menikah dengan orang lain. Kami sangat saling mencintai. Orang itu seumur hidupnya hanya sopir, tidak akan punya masa depan. Sedangkan aku, kalau bisnisku sukses, aku akan sukses besar. Luna, tinggalkan dia. Dion, Apa kamu terluka? gak apa-apa. Membantumu lihat wajah asli Tania. Aku sudah lakukan yang terbaik. Aku akan bicara jelas sama kakek tentang semua yang kau lakukan padaku. Kami putus hubungan denganmu. Aku dan kakek ada hubungan darah. Kamu orang luar, apa hakmu putus gitu aja? Luna mau tidak mau, kau harus bantu bayar utangku. Ini hutangmu pada keluarga kami. Sekarang akan kobati. Mungkin sakit, tahan sebentar. Laki-laki sejati luka karena melindungi istri sendiri. Sesakit apapun itu medali kehormatan. Mulai sekarang, jangan sendiri dengan Fajar. Hari ini aku kebetulan lewat sekolah. Bagaimana kalau aku tidak ada? Apa benar kamu kebetulan datang? Kok aku dengar asistenmu bilang akhir-akhir ini kamu setiap hari luang datang. Rizky sialan, aku harus potong gajinya. Sudahlah, jangan marah. Aku berjanji padamu, mulai sekarang tidak akan sendiri dengannya. Belum cukup. Belum cukup apa? Pasangan muda ini mesra sekali. Sepertinya aku akan segera punya cucu. Luna, kakekmu ada masalah. Cepat ke gerbang sekolah. Hei, kakek, kau kenal Luna Wijaya? Dia cucuku. Kalian cari Luna untuk apa? Jadi dia cucumu? Dia di mana sekarang? Dia berutang banyak ke kami. Nah, itu tidak mungkin. Dia dari keluarga Hartono. Luna bilang jangan ceritakan keluar pernikahannya dengan Dion. Maksudmu? Kami cari-cari masalah. Berapa utang cucuku? Aku yang bayar. Pokok plus bunga. Total 6 juta. 6 juta? Pasti kalian salah. Cucuku biasanya penurut. Dia nggak mungkin pinjam segitu. Waktu kami kasih utang datanya atas nama cucumu. Masa palsu? Bang kakek ini pasti ngibulin kita. Kasih dia pelajaran. Dia baru mau ngomong jujur. Kakek sudah tua. Kita nggak perlu susahin dia. Yang punya utang ya yang bayar. Tinggal tagih ke cucunya. Aku harus kasih tahu Luna. Ada orang tak dikenal mau cari masalah sama dia. Kamu mau ngasih tahu cucumu, biar kami datang percuma. Berhenti semuanya, kakek kamu tidak apa-apa. Rua-rua cepat lari. Mereka datang untukmu. Sungguh hubungan kakek cucu yang mengharukan. Kalian begitu peduli satu sama lain, tidak pernah memikirkan perasaan kami para kreditur. Aku tidak punya utang, kenapa kalian mencariku? Kamu tidak punya utang. Lalu ini apa? Uang itu bukan pinjamanku. Kalian salah orang. Kamu bilang bukan kamu, berarti bukan? Lalu menurutmu siapa yang pinjam? Aku tahu orang yang meminjam uang kalian dan mengisi data identitasku. Dia bernama Fajar Permadi. Dia kakakku. Aku bisa membawa kalian menemuinya. Keluarga kalian sungguh menarik. Kakakmu berutang, lalu adikmu dijadikan tameng. Aku tidak percaya. Teman-teman, hancurkan pos jaga ini. Kakek, jangan tinggalkan aku. Rua-rua, maaf, aku terlambat. Dion, cepat tolong kakekku. Tenang saja, aku pasti tidak akan biarkan kakekmu celaka. Kakek, kok kamu bodoh banget? Demi melindungiku, sampai lupa keselamatanmu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku gimana? Nah, meski nanti bahaya lagi, kakek tetap akan melindungimu. Luna, kakek ada yang mau kutanya. Silakan. Apa benar uang ini dipinjam Fajar? Kakek itu nyimpen duitnya di mana sih? Kreditor udah tahu kalau aku yang pinjam. 6 juta lebih. Jual darah dan ginjal pun gak sanggup bayar. Mending kabur bawa duit.
Kamu lagi. Maaf, aku kira maling. Maling yang ngacak-acak rumah nyonya ini. Ikat dia. Siap, siap Bu Elisa. Jadi kamu mengaku? Uang ini semua kamu yang pinjam? Kamu sengaja isi data pribadi lu. Iya, dia adekku. Kita satu keluarga. Utangku ya utangnya. Dia harus bayarin aku. Dia bukan adikmu. Dia tidak punya hubungan darah denganmu. Jadi dia lebih wajib bayar utangku. Kalau nggak diambil kakekku, mana mungkin dia seperti sekarang. 6 juta itu anggap aja beli nyawanya. Kamu benar-benar peduli sama kakek. Kamu nggak tahu, Para penagih utang itu datang ke sekolah dan mengganggu Luna. membuat kakek masuk rumah sakit. Dia emang pantas. Siapa suruh si kakek ini maksa lindungi orang yang bukan darah dagingnya? Kalau dia sedikit paham, dia akan berada di pihakku. Dan biarkan penagih utang masuk ke sekolah cari Luna. Apa kakek ikut kena? Tadi kamu bilang Luna itu adikmu. Sekarang bilang kalian tidak ada hubungan darah, standarmu benar-benar plain-plan. Kamu cuma sopir. Apa hakmu menilai aku? Kami dan dia adalah satu keluarga. Dia jelas berhak. Karena kalian satu keluarga, maka suruh suamimu bayar utangmu. Apa dasarnya? Karena kakekku memungutmu dan membesarkanmu. Kamu bayar utang untuk cucunya itu wajar. Kalau tidak bayar, kamu itu nggak tahu terima kasih. Baik, aku bayar utang Luna. Kamu cuma sopir pakai apa bayar? Jangan macam-macam, cek palsu kayak gitu. Aku juga bisa tanda tangani. Mau berapa isi sendiri? Kamu pikir ini bisa asal isi? Kamu pikir kertas murahan ini bisa nipu? Lihat jelas. Bro, kamu belum pernah buka perusahaan, juga belum pernah lihat uang besar, nggak punya pengalaman, aku ajari, cek ini bukan berarti kamu isi nama Pak Dion. Pak Dion harus bayar utangmu. Kamu isi cek pakai nama orang lain. Itu penipuan. Fajar, sadarlah. Suamiku Presidir Grup Hartono Utama Dion Hartono. Kamu sungguh di Root Group Hartono Utama? Mana mungkin? Kamu buta, kok naksir Luna Wijaya yang miskin? Tidak semua orang seperti kamu, sombong dan munafik. Kamu gak usah bayarin aku 6 juta terlalu banyak. 6 juta, kalau bisa bantu kamu singkirkan sampah ini itu juga sepadan, dengar nggak? Kamu ambil uang ini, jangan ganggu istri dan kakekku lagi. Dengar, tenang saja, aku janji ambil uang lalu pergi jauh-jauh, nggak akan ganggu kalian lagi. Jangan ada yang rebut uangku. Kakek, Kau anak durhaka, aku sia-siakan kamu saat aku tidak ada. Kamu begini sama Luna Wijaya? kamu pukul aku? Kamu demi orang luar, Luna Wijaya, pukul cucu kandungmu. Pak Tua, aku kasih kamu kesempatan minta maaf. Bilang kamu salah, atau kamu bukan lagi kakekku. Aku salah, aku emang salah. Bagus kamu tahu, kembalikan ceknya padaku, aku masih anggap kamu kakekku. Aku salah karena gak cepat sadar wajah aslimu anak durhaka. Apa hakmu merobek? Ini uang dari Pak Dion. Ganti rugi uangku. Fajar, demi uang sedikit, kamu tega gak kenal keluarga? Dia menghancurkan 6 jutaku. Dia tidak pantas jadi kakekku. Kamu hampir celakakan Luna. Mana muka kamu ambil uang suaminya? Itu uang penebus nyawaku. Nggak ada uang, penagih hutang, nggak lepaskan aku. Kamu tega berharap cucumu mati? Dengar Fajar, mulai sekarang, aku hanya punya satu cucu perempuan, yaitu Luna. Suami cucuku adalah Dion. Kamu dan aku nggak ada hubungan lagi. Kakek ini nggak berguna. Membesarkan cucu durhaka seperti ini. Maaf merepotkan kalian. Kakek, kita sekeluarga. Kakek nggak perlu begitu. Luna, Dion, aku punya permintaan. Kuharap kalian masukkan dia ke penjara. Dengan begitu dia bisa selamat, dia bisa berubah di dalam. Bolehkah? Rizky, lapor polisi. Siap, Pak Dion. Tidak. Aku baru lulus kuliah. Aku nggak mau masuk penjara. Kakek, aku satu-satunya penerus keluarga Permadi. Kamu tega pada almarhum orang tuaku? Kamu tega pada leluhur keluarga Permadi? Luna, kamu sudah menikah dengan Dion. Kenapa nggak bisa pinjamkan uang untukku? Roro kalian ke sini.
Kakek apa ini? Di dalam ini ada tabungan yang aku kumpulkan selama ini. Totalnya lebih dari 300.000 dan juga sertifikat rumah ini. Sekarang aku serahkan semuanya padamu. Kakek, aku tidak bisa menerima ini. Roro, saat kamu menikah, kakek tidak memberi apa-apa. Anggap saja ini mas kawin dariku. Asal kalian berdua hidup rukun. Kakek sudah puas. Kakek, uang ini Roro simpan untuk kakek. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan harapan kakek. Pak, bukankah Dion sudah bilang padamu akan datang melamar? Kenapa sudah lama tidak ada tanda-tandanya? Pak Dion kan sibuk sekali, wajar saja dia tidak bisa datang karena kerja. Sebenarnya kita yang beruntung bisa besan dengan keluarga Dion. Aku minta kamu pergi sendiri ke sana untuk bahas pernikahan. Dia pasti akan memberikan jawaban. Sebentar, kalian siapa? Ada janji? Tolong sampaikan ke Dion. Bilang saja ayah mertuanya datang. Masa sih? Aku nggak pernah dengar Pak Dion punya mertua. Dasar satpam, masuk saja dan lapor, nggak usah banyak omong. Mana mungkin urusan majikan semuanya kamu tahu. Kamu. Hari ini aku tidak akan biarkan kalian masuk. Orang mencurigakan yang tidak jelas asalnya, dilarang berkeliaran di depan rumah keluarga Dion. Anggur merahku tehku. Tolong sadar diri dan pergi sekarang juga Pak Dion akan segera kembali. Jangan ganggu pekerjaanku. Kau tahu siapa aku? Aku calon istri direktur grup ini kalau kau tidak biarkan kami masuk. Saat aku menikah dengan Dion, nanti itulah hari pemecatanmu. Baiklah. Aku tunggu hari itu tiba. Selamat datang Pak Dion. Tanya kenapa dia di sini? Pak Dion, perlu usir dia? Hanya baru tak berguna, abaikan saja. Pak Dion, aku Tania. Siapapun kau tanpa janji temu tidak bisa masuk. Siapa wanita itu? Kenapa Pak Dion bawa dia pulang? Tentu saja istri direktur kita siapa lagi? Kau bohong. Pak Dion belum menikah, mana ada istri direktur? Terserah kau percaya atau tidak. Pantasan Pak Dion tidak menghubungiku. Ternyata ada perempuan jalang di luar yang mencuri hatinya. Aku ingin lihat siapa wanita murahan itu. Berani merebut laki-lakiku. Dion, keluarlah. Aku tunanganmu. Kamu tak boleh begini. Kau tega meninggalkanku. Diam kau. Mana ada tunangan Pak Dion? Pergi. Jangan ganggu reputasi Pak Dion. Kepala, ada apa? Nona ini dan ayahnya tanpa janji temu mau memaksa masuk, bahkan mau hadang mobil Pak Dion. Siapa lagi nenek tua ini? Jangan ngawur, ini nenek Dion dan adik perempuannya, nih Elisa Hartono. Kami datang ke sini untuk membahas pernikahan Vivi dan Dion. Kau tak berhak panggil Dion. Tidak. Pernikahan apa? Aku tidak pernah dengar Dion bilang. Nenek Pak Dion biasanya sibuk kerja, mungkin tidak bilang ke kalian. Dia sudah lama suka padaku, sudah melamarku. Tidak lama lagi kita akan jadi satu keluarga. Pembantu ini meremehkan orang, tidak hanya melarang kami masuk, juga menjatuhkan hadiah kami, Nia Elisa Hartono Bella, tunangan cucu Anda. Siapa berani melawan istri direktur, akibatnya dipecat. Nenek, Aku belum masuk. Pelayan ini sudah berani membentakku. Setelah aku menikah ke sini, pasti aku akan dibully dia. Jangan asal ngaku keluarga. Siapa yang kau panggil nenek? Iya. Belum resmi menikah, Vivi panggil, begitu memang tidak pantas. Jadi hari ini kami datang untuk bicarakan pernikahan. Pernikahan? Cucuku sudah lama menikah. Kalian ini penipu ya? Tidak mungkin. Waktu aku bertemu Pak Dion sendiri bilang, dia suka sama putriku, makanya aku setujui pernikahan ini. Kalau kamu tidak percaya, aku punya rekamannya. Baik Pak Bagus, aku akan datang melamar lain hari. Ternyata benar Dion yang bilang, bocah nakal ini sudah punya Roro masih main perempuan di luar. nenek, sekarang banyak penipu yang pakai AI untuk bikin suara mirip dengan suara asli. Meskipun suara ini terdengar seperti kakak, tapi pasti bukan kakak yang bilang. Oh begitu. Kalian benar-benar penipu. Kalian tidak tahu ini rumah siapa. Berani nipu cucuku, aku harus habisi kalian.
Untuk menyingkirkanku, bahkan sudah menikah, kebohongan konyol seperti ini, bisa kau ucapkan, Ayah, kenapa Dion melakukan begini? Bukannya dia suka sama aku. Semua ini salah ayah. Ini karena ayah sibuk kerja, tidak sempat datang lebih awal. Bukan salah Ayah. Semua gara-gara perempuan liar itu. Dia yang masuk saat lemah, menggoda Dion, dan menyuap serta merayu keluarganya. Aku pasti cari cara untuk merebut Dion kembali. Rani sayang, waktu kamu pulang dengan Dion tadi, apa kamu lihat di pintu? Ada orang aneh berdiri. Aku lihat. Aku dengar dia bilang, dia tunangan Dion. Datangnya kali ini untuk membahas pernikahan. Apapun yang dia bilang jangan diambil hati, percayalah pada Dion. Tenang saja, kalau dia benar-benar melakukan sesuatu yang menyakitimu, nenek yang pertama akan menghajarnya. Jujur aja, dari mana kau dapat cinta busuk itu? Jujur dapat keringanan melawan, tambah berat. Nadine, aku masih kakakmu? Aku juga adik dari Mbak Rani. Mbak Rani tidak seperti kamu. Dari kecil dikelilingi banyak keluarga. Sekarang kita jadi keluarganya. Tentu saja, yang dulu tidak dia miliki semua harus kita berikan. Yah, ini perbedaan status dalam keluarga. Kamu tega bilang begitu. Sebagai seorang suami, kamu tidak bisa memberi istrimu rasa aman yang cukup, itu kelalaianmu. Kalau suatu hari nanti kamu selingkuh, aku akan usir kamu dari grup Hartono Utama. Aku akan buat kamu jadi gelandangan tak punya duit. Karena ada Roro. Seumur hidupku aku nggak bakal tertarik pada orang lain. Nona Tania, gaun pengantin ini benar-benar dibuat khusus untuk Anda. Sangat cocok dengan kepribadian Anda. Ya, aku berani bilang, nggak ada pria yang bisa menolak Anda saat memakai gaun ini. Maaf, boleh tanya, Anda mau menikah dengan siapa? Hanya keluarga kayak Kota Utara yang pantas untuk Nona Tania. Yang akan saya nikahi adalah Dion. Dion Hartono maksudmu, Direktur Utama Grup Hartono Utama? Lalu kenapa dia tidak datang menemani Mbak pilih gaun pengantin? Lihat, pelanggan kami biasanya ditemani tunangannya saat memilih. Tunanganku sibuk sekali. Dia temani aku atau tidak, itu bukan urusanmu. Begini cara kalian melatih staf toko. Gaun pengantin kalian kualitasnya apa? Baru kupakai 2 menit sudah robek. Maaf, Nona Permadi. Gaun pengantin kami semua buatan tangan haute couture edisi terbatas. Anda perlu mengganti biaya perbaikan gaun ini. Aku ini putri sulung perumahan Permadi Group. Kamu pikir aku kekurangan uang segini? Ini kan cuma gaun pengantin jelek. Bayar aja. Kok Nona Permadi ini galak banget, marahnya nggak karuan. Kutebak dia mau menikah dengan Dion Hartono. Itu cuma angan-angannya. Keluarga Hartono, orang terkaya di Kota Utara. Masa pernikahan disiapkan sendiri oleh calon pengantin wanita? Setelah aku jadi istri Direktur Utama Grup Hartono Utama, kalian, dasar rendahan yang meremehkan orang, pasti akan kubikin menyesal. Nona jangan sentuh. Kenapa aku tidak boleh sentuh jualan tapi tidak boleh disentuh pelanggan? Toko besar meremehkan pelanggan. Gaun ini sudah dipesan orang. Transfer ke aku mau ini. Pelanggan ini bukan sembarang orang. Kami harap Anda ikuti aturan kami, jangan membuat kami sulit. Aku ingin lihat siapa orangnya. Berani rebut gaun pengantin. Dengan calon istri di Root Group Hartono, Gaun ini perlu dikecilkan 1 ukuran. Istri saya bertubuh ramping. baik Pak. Bukankah ini sopirnya Dion? Dia mau belikan gaun untuk Luna. Tidak, dia sama sekali tidak mampu beli di sini. Hanya satu kemungkinan, dia datang membeli gaun untuk Dion. Sepertinya Dion tidak lupa tentang pertunangan kami. Dia masih ingat ukuranku.
bungkus gaun ini, kirim ke keluarga Sari. Nona Sari, gaun ini sudah dipesan oleh keluarga Hartono. Yang akan menikah dengan Dion adalah aku. Akulah pemilik masa depan gaun ini. Tidak bisa dibawa duluan? Biaya gaun ini belum lunas. Karena kamu memilih untuk membawanya, tolong bayar dulu sisanya. Berapa sih harganya? 10 juta. Hanya sebuah gaun, kok harganya 10 juta? Gaun ini adalah desainer top internasional, dijahit tangan murni, memakan waktu ratusan hari. Tidak ada duanya di seluruh dunia. Dion ternyata begitu perhatian padaku. Dia mau menyiapkan gaun semahal ini untukku. Kalau begitu, tidak apa-apa dipakai nanti. Sudahlah, gaun ini simpan dulu. Tunanganku akan datang bayar. Bungkus saja yang aku suka tadi. Tidak masalah. Pesta kelulusan minggu depan, Dion akan hadir sebagai alumni. Aku akan pakai gaun ini dan melamarnya di depan umum, biar seluruh dunia tahu dia milikku. Tania, kenapa pakai gaun pengantin? Kamu tahu apa? Hari ini Pak Dion juga datang. Tania mau melamarnya di depan umum. Cewek pakai gaun pengantin di depan, banyak orang melamar orang yang dicintainya. Butuh keberanian besar ya. Kalau aku jadi Pak Dion, pasti cuma Tania yang dia mau. Gadis sebaik ini jangan sampai disia-siakan. Hari ini aku pasti akan mengikat Dion. Dia harus menikahiku. Itu Pak Dion walaupun pakai topeng tetap ganteng. Pak Dion, aku Tania, aku tahu kamu sudah lama suka padaku. Kalau kamu nggak berani ambil langkah terakhir biar aku yang maju, aku mau bilang. Aku mau. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Di depan umum, selama dia masih laki-laki, pasti dia nggak akan bikin aku malu. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Pak Dion, kamu dulu bilang ke ayahku kalau suka padaku dan mau nikah sama aku. Masa sekarang mau ngelak? Wow. Aku pernah bilang, Kamu tidak boleh tidak bertanggung jawab. Meski kamu direktur grup Hartono Utama, kamu juga tak boleh menipu hatiku yang tulus. Iya, perbuatan Pak Dion benar-benar keterlaluan. Nona Tania pakai gaun pengantin. Dan melamar dia di depan umum, dia malah membuatnya malu. Gak ngaku, ya udah malah pura-pura amnesia. Apa karena grup Hartono Utama kaya? Lalu bisa berbuat sesuka hati? Tania, bilang ke ayahmu, jangan macam-macam. Kerjasamaku dengan perumahan Permadi masih jalan. Apa ini ancaman terbuka, Pak? Keluarga Permadi memang tak sekuat Hartono. Tapi bukan berarti kami injak. Mana menantuku yang baik? Nenek kok kamu ke sini? Untung aku sudah undang nih Elisa Hartono sebelumnya. Biar makin besar, meski Dion enggan sekalipun, demi nama baik Hartono, dia harus setuju lamaranku. Nenek, Dion, dia tiba-tiba tidak mengakui aku sebagai menantumu dan tidak mau aku menikah dengannya. Apa? Kamu satu-satunya menantu seumur hidupku. Aku tak akan biarkan hal ini terjadi. Dion, kamu sebagai laki-laki sama sekali tak bertanggung jawab, bahkan tak bisa urus keluarga sendiri. Gimana aku percaya kamu bisa kelola grup Hartono Utama? Kalau kamu ngotot, aku akan ajak pemegang saham mencabut sahammu di grup Hartono, mengusirmu dari perusahaan. Nenek coba lihat baik-baik orang di sekitarmu, bukan menantu perempuanmu. Apa? Kamu lagi Nenek, aku cucu menantumu nenek. omong kosong. Cucu menantuku lebih cantik darimu dan juga lebih baik karakternya. Cucu menantuku nggak akan pura-pura jadi orang lain. Ngecoh sana sini. Kak, kami datang lihat kakak ipar. Kakak ipar di mana? Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantin dari Dion untukku? Aku ingat, dia adalah perempuan liar yang merayu Dion. Dion, kau demi perempuan liar tak jelas asal-usulnya mengkhianati aku yang didukung keluarga Song. Jadi Pak Dion main 2 kapal? Bukan cuma main 2 kapal, tapi juga nggak berani ngaku. Nggak bertanggung jawab banget. Selingkuhan ini, dari mana si perempuan jalang? Sungguh bisa bikin Pak Dion tinggalkan Vivi. Dia pakai cara kotor apa yang tersembunyi? Siapa berani fitnah cucu menantuku? Maju! Kalian yang fitnah kakak iparku, aku ingat kalian. Kalau kalian berani bergosip lagi, jangan salahkan grup Hartono Utama kalau kami tidak ramah. Kalian keluarga Hartono berani berbuat tapi takut dikatakan dia selingkuhan. Nona Sari,
Aku dan Dion sudah resmi menikah, kami suami istri yang sah. Bicara pelakor hanya yang berusaha merebut hubungan kami, kamu itu... Nona Sari, kamu juga orang terpelajar, jaga sedikit harga dirimu. Pak Dion sudah lama bilang cinta sama aku. Siapa sangka dia? Apa dia yang belakangan malah menang? Berani tunjukkan surat nikahmu. Biar semua lihat. Aku tidak punya kewajiban. Menunjukkan privasiku. Biar kamu lihat. Kamu cantik banget hari ini. Apa biasanya aku tidak cantik? Nakal sudah belajar menjebak suami? Perempuan jalang, kamu merebut Dion dan ingin lolos begitu saja. Aku akan gagalkan keinginanmu. Dion. Luna, kok bisa kamu? Siapa lagi? Bukankah yang kamu nikahi sopir Pak Direktur? Aku tahu. Sopir itu hanyalah orang malang yang kamu injak untuk naik. Tujuanmu yang sebenarnya adalah naik ke ranjang Pak Direktur lewat dia. Pak Direktur, Anda belum tahu kan? Luna sudah lama menikah. Dia menikah dengan sopir Anda. Dia itu penipu pernikahan. Saya bantu Anda lapor polisi sekarang. Tangkap penjahat bigami ini. Ngomong kosong apa itu, jauhi cucuku. Nenek, aku benar-benar tidak ngawur. Seluruh sekolah tahu. Luna menikah dengan orang miskin. Benar, Luna menikah dengan kurir makanan. Kemudian dia jadi sopir keluarga Pak Direktur. Sopir itu tidak hanya mencuri mobil mewah keluarga Pak Direktur, tapi juga berpura-pura jadi Pak Direktur dan menipu di depan sekolah. Saya masih punya bukti. Jelas. Katakan, kamu mau apa? Menurutku, kalian harus pecat selingkuhan Luna. Usir Luna dari rumah, dan akhirnya bawa mereka berdua ke pengadilan. Kalian berdua sungguh serasi. Yang satu mencuri identitas Pak Direktur, yang satu mencuri dirinya. Benar-benar jodoh. Pak Direktur memang sudah suka sama aku. Aku tidak perlu seperti kamu memeras otak untuk menyenangkan orang. Berlagak suci. Jika kamu tidak menginginkan apapun, maka lepaskan gaun pengantin super mahal ini sekarang juga. Kamu tidak pantas pakai gaun keluarga ini. Kamu belum pernah lihat wajahku, kan? Pak Direktur, kamu mau melepas topeng demi aku? Kamu masih berpura-pura jadi Pak Dion. Di mana kamu sembunyikan Pak Dion yang asli? Dia adalah cucuku. Kamu adalah Dion. Aku tidak percaya. Nenek, dia bukan cucumu. Kamu harus lihat dengan jelas. Cucuku sendiri, masa aku tidak tahu siapa dia? Luna lah yang sebenarnya istri Direktur Grup Hartono Utama. Tania dulu pamer kemana-mana dia sudah dekat dengan keluarga Hartono. Ternyata hanya angan-angan dia sendiri. Aku tidak terima. Kenapa kamu bisa menikah dengan Dion? Apa sih trikmu untuk merayunya? Karena aku tidak seperti kamu yang suka pamer, hanya melihat penampilan luar. Tidak pernah melihat isi hati orang. Orang seperti kamu, demi seorang pria, kamu bahkan berani melakukan penculikan. Tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati. Penculikan? Luna, kau bilang dia pernah menculikmu. Yuni, cepat lapor polisi. Aku tidak akan biarkan istri cucuku diperlakukan seperti ini. Kamu bilang aku menculikmu? Apa kamu punya bukti? Kalau tidak bisa buktikan, itu fitnah. Tania, jangan melawan lagi percuma. Fajar sudah ditangkap. Dia sudah mengakui semua perbuatanmu dan memberikan bukti yang cukup ke polisi. Ada laporan kamu merencanakan penculikan. Tolong ikut kami. Vivi, mau bawa anakku kemana? Pak Hartono, semua ini karena anak saya tidak tahu diri. Dia tidak tahu kalau Anda Pak Hartono, sehingga berbuat seenaknya. Karena tidak kenal, lalu boleh berbuat semena-mena. Kami orang-orang yang tidak bersalah tidak punya kewajiban menanggung akibat kesalahan Pak Bagus dalam mendidik anaknya. Pak Bagus, pikirkan dulu perumahan Permadi Group Anda. Mulai hari ini, kerja sama antara keluarga Hartono dan perumahan Permadi dihentikan total. Ayah, aku ini anakmu. Kamu harus menolongku. Kamu masih berani bicara? Keluarga Permadi sudah hancur karena ulahmu. Ayah! Kamu tega memukulku demi orang luar. Kalau bukan karena kamu yang bermimpi menjalin pernikahan dengan keluarga Hartono, aku tidak akan dipermainkan mereka. Maaf Luna, aku sebelumnya tidak tahu kalau kamu istri Pak Hartono. Aku sudah bilang banyak kata-kata kasar padamu. Bisakah kamu memaafkanku?
Aku juga. Maaf, Luna. Aku percaya pada omongan Tania, sehingga salah paham padamu. Aku tidak mau memaafkan. Kalian telah menyebabkan luka yang nyata padaku. Tapi aku juga tidak akan menyalahkan kalian. Aku tahu kalian punya alasan sendiri. Aku hanya berharap, lain kali jika ada teman yang terjebak oleh gosip, kalian tidak lagi mudah percaya. Pada kebaikan Luna, akhirnya punya ketajaman. Dengan begitu aku tidak khawatir dia akan menderita kerugian di masyarakat. Kakak ipar paling hebat. Luna, pertemuan kita adalah sebuah kebetulan. Selama ini, aku belum sempat melamarmu secara resmi. Sekarang aku ingin menebusnya. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Luna, mulai hari ini kamu resmi lulus S2. Ada rencana lanjut studi? Terima kasih, Prof. Dedi, atas perhatian dan bantuan selama ini. Saya belum ada rencana untuk itu. Baik, jika kamu berubah pikiran, silakan datang menemuiku kapan saja. Pintu kampus A akan selalu terbuka untukmu. Luna, selamat lulus. Perkembanganmu selama ini sungguh luar biasa. Berkat kamu, nenek, dan mereka yang merawatku. Aku selalu beruntung. Waktu kecil aku bertemu kakek. Setelah dewasa, aku bertemu kalian. Selanjutnya, apa rencanamu? Tentu, masuk perusahaan bantu kamu. Kamu sibuk sekali, tidak baik bagiku. Maksudku, hidup kita bisa memasuki tahap selanjutnya. Saat sidang tesis tadi, dia terus menendangku. Aku sudah bilang. Tunggu lulus dulu, baru punya anak. Lulus, masih ada anak kedua, ketiga, keempat? Kamu saja yang melahirkan. Aku sendiri tidak bisa. Cinta seperti merawat bunga. Cinta sejati bukan mengubah pasangan menjadi sesuai keinginanmu, melainkan membantu dia menjadi dirinya sendiri. Dion, terima kasih sudah mencintaiku. Luna, terima kasih mau hadir dalam hidupku. Kau adalah harta paling berhargaku.